kita selesaikan bacaan surah Al-Anbiya ayat 104 hingga ayat 107. Mari kita kaji bersama. Qala Allah Ta'ala berfirman, yauma, pada hari, natwi, kami menggulung. Ini Allah menggulung as-samaa, langit itu, katayyis sijilli, sebagaimana digulungnya lembaran-lembaran lil kutub, ya, kitab. Sebagaimana seorang yang membaca atau menulis kitab itu menggulung bukunya, kitabnya. Kama, maka demikian pula sebagaimana bada'na, kami mengawali awwala khalqin, ya, penciptaan yang pertama, nu'iduhu, akan kami kembalikan manusia dan makhluk semuanya itu kembali pada penciptaan yang pertama. Wa'dan alaina, ini merupakan janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, inna, sungguhnya kami, kunna, ya, sungguh kami, fa'ilin, pasti akan melakukannya. Nah, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jikalau di awal surat Al-Anbiya Allah Ta'ala berbicara tentang dekatnya hari kiamat, yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maka di akhir ini pula Allah Ta'ala mengingatkan kita kembali tentang dekatnya hari kiamat. Dan sebagai petunjuk dari Allah agar kita semakin yakin serta mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat, di awal Allah pun juga menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir mendustakan Rasulullah, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Di sini di akhir ini pula Allah tutup dengan hal yang serupa tentang adanya hari kiamat yang sebelumnya itu dibahas lebih detail, gitu. Bahwa orang-orang yang beriman nantinya mereka tidak akan merasakan, tidak akan mendengar al-faza'ul akbar, yakni keguncangan, ya, kedahsyatan di hari kiamat. Sebenarnya orang-orang kafir itulah mereka akan merasakan kekacauan dan kehancuran di hari kiamat. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, ya, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, annahu, bahwasanya, ya Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, yatawis sama, akan menggulung as-samawat, ya, langit-langit. Jadi bukan cuma langit dunia saja, 7 lapis langit ini semuanya akan digulung oleh Allah Ta'ala ala 'idhamiha wa ittisa'iha, ya, padahal langit ini, ya, 'idhamiha, ala 'idhamiha, ya, sangat luasnya dia, wa ittisa'iha, 'idhamiha ini sangat agungnya, besarnya, wa ittisa'iha, dan luasnya langit itu, kama yatawil katib lisijil. Allah menggambarkan bagaimana Allah menggulung, ya, langit itu adalah sebagaimana yatwi al-katib, seorang penulis atau seorang pemilik buku itu menutup atau menggulung lisijili, yakni tulisannya atau bukunya, ai al-waraqah al-maktubah fiha. Al-waraqah itu kertas, ya, kertas al-maktubah yang tertulis fiha, di dalamnya. Nah, ini gambar tentang bagaimana Allah menggulung, ya, menggulung, ya, ini, ya, bukan cuma menutup saja, tapi digulung, betul-betul digulung. Fatantathiru nujumuha, maka yang terjadi adalah fatantathir, maka akan berserak, berjatuhan, nujumuha, bintang-bintang di langit yang jumlahnya lebih banyak, ya, dibandingkan dengan matahari dan bulan yang cuma masing-masing satu. Jadi ada ribuan bahkan mungkin jutaan bintang-bintang, ya, sebagaimana yang tertangkap, ya, oleh kamera NASA atau yang semisalnya itu, ya, gambaran tentang atmosfer yang di langit itu luar biasa. Bintang-bintang kecil tapi padahal besar, ya. Kalau nyanyiannya kan bintang kecil tapi sejatinya makhluk yang sangat agung, karena kita jauh daripada bintang-bintang tersebut. Wa yukawwaru syamsuha wa qamaruha. Sama wa yukawwaru juga maknanya digulung, ya, digulung pula syamsuha, mataharinya, wa qamaruha, dan rembulannya. Wa tazulu, ya, tazulu artinya hilang, an amakiniha, dari tempatnya, dari orbitnya. Nah, jadi meskipun sang penulis kitab ini mungkin belum tidak mengalami zaman
seperti yang sekarang ya, bagaimana manusia bisa sampai ke langit ya, bisa merekam apa yang di langit, tapi mereka pun sudah mengilmui apa yang ada dalam Al-Quran ya, karena Allah menyebutkan bahwa baik matahari, bulan dan bintang-bintang itu masing-masing berjalan pada porosnya, pada tempatnya, pada orbitnya, yang semua nanti itu akan berpindah, akan meninggalkan orbitnya masing-masing. Lalu apa? Kama sebagaimana bada'na, kami mengawali awwala khalqin, penciptaan yang pertama, nu'iduhu, akan kami ulangi kembali penciptaan itu. Jadi setelah semuanya hancur lebur, betul-betul hancur ya, Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan ya, setiap apa saja yang di atas semesta ini fan, akan fana. Fana itu bukan cuma sekedar hancur. Kalau hancur, runtuh, rubuh itu kan masih ada fisiknya. Tapi kalau fana ini sudah sama sekali tidak ada. Bersih. Ya, bersih betul. Ya, bagaimana kita bayangkan sebuah gunung yang kokoh, yang besar itu pun sudah tidak wujud gunung. Ya, menjadi apa? Ya, yang sifuha rabbinasfa ya, diratakan dengan tanah. Ya, karena semua kita ini unsurnya awalnya dari tanah, dan bumi itu awalnya belum ada apa-apa. Ya, awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan. Tidakkah orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi semula itu menyatu? Fa fataqnahuma. Lalu Allah pisahkan keduanya, baru diisi propertinya, baru diisi interiornya, berarti gitu ya. Ini masih kosongan semula, dipisahkan dengan al-hawa, dengan angin, udara. Maka langit kemudian naik ke atas, bumi tetap di bawah. Allah ciptakan gunung-gunung, Allah turunkan air, mengalirlah sungai-sungai. Sedangkan langit Allah isi dengan bintang-bintang, dengan penghuninya, yang semuanya nanti akan hancur tak bersisa ya. Lalu Allah akan kembalikan. Jadi i'adatuna lil khalqi, kami akan mengembalikan lil khalqi, penciptaan seluruhnya, bukan cuma manusia. Mithlu, seperti ibtida'ina li khalqihim, seperti kami mengawali li khalqihim, penciptaan mereka. Fakama, maka sebagaimana ibtada'na, kami mengawali khalqahum, penciptaan mereka. Walam yakunu syai'an, wa dan lam, tidaklah, yakunu, mereka menjadi syai'an, sesuatu ya. Kadzalika, demikian pula, nu'iduhum, kami kembalikan mereka, ba'da, setelah mautihim, kematian mereka. Semua makhluk itu pada dasarnya berasal dari kematian, artinya tidak ada ya. Sebelum kita tidak ada namanya fulan-fulan, tidak ada, termasuk gunung dan lainnya, sebelum tidak ada sama sekali. Allah ciptakan, lalu Allah beri nama. Sebagaimana manusia terlahir baru kemudian diberi nama. Sebelum lahir kan tidak ada. Ya, tidak ada namanya fulan bin fulan, tidak ada. Baru ketika lahir diberi nama. Demikian pula seluruh makhluk sebelumnya itu tidak ada, berawal dari ketidakadaan, dan Allah akan jadikan semuanya tidak ada, baru kemudian diadakan lagi, diciptakan kembali. Artinya dihidupkan lagi, ya. Bahasanya dihidupkan lagi. Iya, dihidupkan lagi atau diciptakan kembali. Kalau bahasa dihidupkan itu kan bisa jadi mati ada jasadnya. Kalau ini sudah tidak ada, ya, jasadnya kan sudah rusak, raganya sudah rusak, bahkan ya, semua benda-benda itu sudah rusak, hancur. Maka Allah kembalikan al-khalq, penciptaan dia, diciptakan kembali. Ya. Itu kan dihidupkan lagi. Iya, ya betul. Maknanya sama, betul dihidupkan kembali. Namun yang lebih besar dari itu adalah diciptakan kembali. Ya, khalqan jadidan, penciptaan yang baru. Wa'dan 'alaina, sebagai janji dari kami. Jadi Allah Ta'ala, inna, sungguhnya kami, kata Allah, kunna, sungguh kami, fa'ilin, pasti akan melakukan itu. Yakni nunafidhu, kami akan menunaikan ma apa wa'adna, yang telah kami janjikan, li kamali qudratihi, karena kesempurnaan kuasanya Allah, wa annahu, dan bahwasanya Allah la tamtani'u, ya, tidak ada yang terhalang, minhu, darinya, al asya, segala sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala menyindir orang-orang kafir itu ya, yang mengatakan bagaimana mungkin kita dibangkitkan setelah kita ini hancur menjadi tulang belulang ya, Allah mengatakan afa'ayina min khalqil awal,
balhum fi labsin min khalqin jadid. Apakah kami ini kemudian lemah ya setelah kami menciptakan manusia pertama kali? Tidak. Allah tidak merasa lelah, tidak merasa susah payah untuk menciptakan manusia di awal. Balhum fi labsin min khalqin jadid. Lalu mengapa mereka merasa ragu ketika Allah hendak menciptakan mereka kembali setelah mati? Padahal sebelum mereka tidak ada Allah ciptakan, Allah tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mereka berpikir apa ya bisa ketika sudah jadi tulang belulang ya, kemudian bahkan sudah hancur lebur dihidupkan kembali. Padahal mereka dulu diciptakan tanpa tulang, ya. Artinya diciptakan di awal kan tidak ada apa-apanya. Ya. Ibaratnya kalau orang bikin produk nih, sudah ada rangkai, sudah ada apanya, ya, dicetak kembali kan mudah. Apalagi kalau yang masih ada wujud rangkanya. Ya. Sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Filenya kan sudah ada, sudah tersimpan. Ya, bahkan luar biasanya Allah Ta'ala, masing-masing itu sudah ada nomor serinya. Ya, kan kata gitu. Tinggal klik lah. Ya, tinggal. Jadi kalau produk itu kan mesti juga nomor serinya beda-beda nih. Nomor kendaraan ada nomor mesin, ada nomor rangka, masing-masing berbeda. Meskipun bentuknya mungkin serupa, tapi tadi datanya itu semuanya Allah simpan secara rapi. Lalu Allah firmankan, walaqad dan sungguh kata benar telah kami tuliskan, telah kami tetapkan ya, fiz zabur dalam kitab Zabur. Ya, yang Zabur ini disebutkan merupakan kitab diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Walaqad ataina Dawuda zabura, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Wa huwal kitabul mazbur. Ya. Ini dialah kitab Zabur, kitab yang dituliskan oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Wal murad, dan yang dimaksud di sini al-kutub al-munazzalah, yakni kitab-kitab yang diturunkan ya, yang telah Allah turunkan dari langit kepada para nabinya. Kat Taurati ya, seperti at-Taurati, kitab Taurat, wa dan nahwiha, yang semisal dengannya. Min ba'di dzikri, min dari ba'di setelah az-zikri. Maksudnya adalah katabnahu fil kutubil munazzalah ba'dama katabna fil kitabis sabiq. Yani telah kami tuliskan dalam kitab Zabur itu, dan sebelumnya telah kami tuliskan ya. Az-zikr di sini disebutkan di Lauh Mahfuz. Meskipun az-zikr itu nama lain dari Quran, tapi yang lebih kuat di sini mimba dzikri adalah setelah semuanya direkam, ditulis di Lauh Mahfuz, tempat tersimpannya seluruh file kehidupan. Yakni kata Syekh Sa'di, ba'da setelah ma ya, apa katabna kami tulis fil kitabis sabiq, pada kitab yang pertama kali, alladzi yang huwa dia adalah al-lauhul mahfuz. Ya. Lauh itu artinya papan, mahfuz artinya terjaga. Ya, ini gambaran bahwasanya tempat Allah menyimpan itu disebut dengan lauh mahfuz, papan yang terjaga atau catatan yang terjaga. Dan kita tahu bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan itu bukan malaikat, bukan langit dan bumi, tapi pena. Tentu tidak cuma pena sendirian, ya, ada papannya, ada kertasnya, ibaratnya begitu ya, kalau kasarannya begitu. Maka Allah perintahkan kepada qalam, ya uktub, tulislah. Qalam berkata, ya Rabbi wa ma aktub, ya Rabb, apa yang harus aku tuliskan? Allah firmankan, uktub maqadirul khalqi, tulislah seluruh takdir kehidupan ya, makhluk ini. Ini apa yang akan terjadi, tuliskan semuanya dalam kitab tersebut, catatan tersebut. Nah, wa ummul kitab ya, dan dialah ummul kitab, yang induk dari seluruh kitab, alladzi yang tuwafiquhu, yang sesuai dengannya. Ya, tuwafiq itu juga darinya ada kata taufik. Ya, taufik itu beda dengan hidayah. Hidayah secara umum maknanya adalah petunjuk berupa ilmu, tapi kalau hidayah taufik artinya apa? Kecocokan, kesesuaian antara ilmu dengan amalan. Nah, kitab tadi, Lauh Mahfuz tadi, tuwafiquhu ya, sesuai dengannya, jami'u semua at-taqadir. At-taqadir itu jamak dari takdir.
bahwa semua takdir itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam Lauh Mahfuz al-mutaakhirah. Ya, semua takdir-takdir al-mutaakhirah yang belakangan terjadi. Ya, anhu darinya, wal maktubu fihi, dan yang tertulis di dalamnya, ya, di antara yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz itu annal ardha, bahwasanya bumi. Nah, di sini ada dua tafsiran. Al-ardha di sini yang pertama ditafsirkan ardhul jannah. Maksudnya adalah tanah surga. Yarithuha, akan diwarisi ibadi oleh para hamba-hambaku as-solihun yang soleh. Ini tafsiran yang pertama. Ya, Allah juga menyebut surga itu dengan al-ard, bumi, tanah. Karena di sana pun juga unsurnya sama seperti bumi. Ya, ada tanaman-tanaman, ada sungai-sungai. Bahkan pernah orang Ansor, ya, orang kalangan Ansor ya di Madinah itu, mereka itu dikenal dengan komoditas pertaniannya, ya kurma, ya anggur. Maka kalau Rasulullah berbicara tentang jannah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami nanti di surga bisa bercocok tanam? Yang hobinya nanam-nanam ya. Rasulullah katakan, ya semuanya ada. Ya, ibaratnya yang hobi bercocok tanam atau apa, semuanya ada. Di surga pun juga ada. Nah di sini tafsiran yang pertama bahwa al-ard di sini adalah ardhul jannah. Tanah surga itu diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Alladzina, orang-orang yang qamu, mereka menegakkan bil ma'murat, apa yang makmur, apa yang diperintahkan. Wajtanabu, dan mereka yang menjauhi, yang meninggalkan al-manhiyat, yang terlarang. Fahum, maka mereka itu alladzina, orang-orang yang yurithuhumullah, yurithu, diwarisi, ya, mereka ini Allahu, oleh Allah, al-jannat, surga-surga. Yang memiliki adalah Allah, yang mewariskan kepada mereka adalah Allah. Allah menggunakan kata mewariskan, ini artinya selamanya. Ya, sesuatu yang sudah beralih menjadi hak waris, itu kan dimiliki seterusnya, nggak akan diambil oleh orang tua yang telah meninggal dunia, kan tidak mungkin. Tapi Allah tetap hidup, namun Allah mewariskan, tadi ini memberikan hak secara penuh untuk ahli jannah memanfaatkan isi jannah itu. Ya, kaqauli ahli jannah, ya, sebagaimana perkataan ahli jannah, dia menguatkan pendapat pertama bahwa tanah itu tanah surga, bahwa ahli jannah akan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang sadaqana, telah membenarkan untuk kita, wa'adahu, janjinya, wa aurathanal ardha, dan Allah yang telah mewariskan kepada kita tanah, ini tanah surga ini, natabawwa'u, ya, natabawwa artinya kita menempati, ya, berpindah-pindah menempati, minal jannati, dari surga ini, dari tanah surga ini, haitsu nasya, sebagaimana yang kita mau. Dan nikmat surga itu kan sejauh mata memandang. Ya, meskipun ada kapling-kaplingnya, ya, masing-masing kan sudah punya kaplingnya, itu nggak akan habis untuk dikelilingi. Ya, nggak akan habis untuk dikelilingi menikmati masing-masing jatah surganya. Ya, bahkan Allah sebutkan, ya tadi, natabawa minal jannati haitsu nasya, kita bisa menempati surga itu dimanapun kita mau. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa yahtamilu, dan ada pula kemungkinan anal murada, bahwa yang dimaksudkan dengan Allah, bahwa yang mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang soleh. Pendapat yang kedua adalah al-istikhlafu fil ardi. Al-istikhlaf artinya adalah regenerasi, ya, bahwa akan terjadi regenerasi di bumi ini. Wa anna sholihin, dan bahwasanya orang-orang soleh, yumakkinuhumullah, yumakkin, yakni Allah akan tempatkan mereka, Allah akan beri kedudukan mereka fil ardi, di bumi, di muka bumi, wa yuwallihim alaiha, dan Allah akan memberikan wilayah untuk mereka. Yuwalli itu kan dari kata wali, artinya pemimpin. Allah akan jadikan mereka pemimpin yang menguasai wilayah-wilayah bumi itu. Nah, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Wa'adallahu, Allah menjanjikan alladzina amanu, orang-orang beriman di antara kalian, minkum, di antara kalian, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum, sungguh Allah akan yastakhlif itu mempergilirkan, ya, mempergilirkan manusia itu atau orang-orang saleh itu, ya, alladzina amanu wa amilus shalihat, Allah akan mempergilirkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh fil ardi, di muka bumi, kama sebagaimana istakhlafa, Allah jadikan khalifah. Bisa dimaknai pemimpin, bisa dimaknai tadi penerus, ya. Kama sebagaimana istakhlafa, Allah mempergilirkan alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Ini tentang status manusia sebagai khalifatullahi fil ard. Khalifah itu sejatinya maknanya adalah pengganti, penerus. Yang pertama, jadi Allah menyebutkan Allah Ta'ala menyebutkan qul lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ibnu Katsir menafsirkan khalifah di sini adalah qaumun yakhlufu ba'dhum ba'dha, kaum yang mereka mempergantikan sebagian dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Regenerasi tadi, ya, estafet kekhalifahan tadi. Atau yang kedua maknanya adalah pemimpin, ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah disebut dengan khalifah. Itu sebenarnya awalnya adalah penggantinya Rasulullah atau penerusnya Rasulullah, ya. Yang kemudian karena statusnya beliau sebagai pemimpin, khalifah ini sampai sekarang, ya, digunakan sebagai sebut untuk apa? Pemimpin. Meskipun sejatinya tadi Allah menjadikan orang-orang yang beriman itu sebagai penerus, ya, bagi pemegang kendali bumi ini. Lalu Allah firmankan, inna, sungguhnya fi hadza, ya, sungguhnya di dalam Al-Qur'an ini. Ya, sebelumnya Allah memuji kitab-kitabnya secara umum, ya, bahwa telah meneruskan di dalam Zabur ini kan tadi ada yang menafsirkan ini bukan cuma Zaburnya Nabi Daud, tapi adalah kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit kepada para nabi. Lalu di sini Allah menyebutkan secara khusus, sesungguhnya fi hada, di dalam Al-Qur'an ini, ya, la balaghan, ya, terdapat, ya, sesuatu yang cukup, ya, maksudnya cukuplah Al-Qur'an ini liqaumin abidin, bagi kaum yang mereka menghambakan diri kepada Allah. Berkata Syahsadi, yuthni Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyanjung, memuji ala kitabihil aziz, kitabnya yang mulia, yakni Al-Qur'an. Wa yubayyiru, dan Allah menjelaskan kifayatahu, kifayah ini sifat Quran yang mencukupi, ya, kifayatahu tamah, ya, bahwa posisi Al-Quran ini mencukupi semua kitab-kitab yang ada, ya, bahkan an kulli syai'. Al-Quran ini mencukupi segala sesuatu, seluruh kehidupan manusia, bahkan sejak mereka belum hidup sampai mereka nanti dibangkitkan kembali, semua terangkum dalam Al-Quran. Wa annahu, dan bahwasanya la yustaghna anhu, ya, tidak bisa seseorang itu tidak butuh dengan Quran. Tidak bisa seorang itu tidak memanfaatkan Al-Quran. Semua insan membutuhkan yang nama Al-Quran, ya. Kata istaghna adalah merasa kaya, merasa cukup. Sedangkan Al-Quran itu la yustaghna anhu, tidak ada orang yang bisa merasa cukup dari Quran. Ini tidak ada seorang yang harus bisa berlepas diri dari Quran, tidak bisa, ya, karena Allah firmankan inna fi hadza, sungguhnya dalam Quran ini la balaghan liqaumin abidin, ya, sungguh terdapat kecukupan, ya, bagi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, ahli ibadah. Ayat nih, yataballahu nabihi, jadi mereka berbekal dengan Quran ini fil wusul, ya, untuk sampai ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ya. Bahwa kita semua ini sadar, yakin, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguhnya engkau bersusah payah, berlelah letih
ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqih, maka pasti engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Tapi semua orang yang bertemu dengan Allah pasti beruntung. Hanya mereka yang tahu jalan yang lurus, yang sampai pada ridha Allah, yang akan beruntung. Maka Quran hadir sebagai bekal bagi kaum abidin, kaum yang beribadahnya kepada Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah. Wa ila dari karamatihi, ya, serta supaya mereka sampai pada dar, ya, rumah atau tempat karamatihi, kemuliaan dari Allah, surga. Fayusiluhum, maka Quran ini menghantarkan mereka ila kepada ajalli al-matalibi. Ajalli artinya yang paling agung, al-matalib adalah keinginan. Ya. Quran ini akan menghantarkan mereka kepada keinginan yang paling agung. Dan keinginan yang paling agung itu bukan keinginan duniawi. Keinginan yang paling agung adalah keinginan ukhrawi. Ya. Wa afdalil ma'ar-raghaib, ya, serta harapan yang paling utama. Harapan yang paling utama bukan dunia sekali lagi. Harapan yang paling utama adalah akhirat. Maka Rasul mengajarkan doa di antaranya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai kegundahan kami yang paling besar. Ya, jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi kami yang paling besar. Baru kemarin kita kehilangan, ya, saudara kita, ya, termasuk seorang seorang teladan, ya, pendiri Mu'alaf Center, ya, Koh Stephen Indra Wibowo. Koh Steve luar biasa ternyata, meskipun umurnya masih muda, bahkan dia masuk Islam tidak dari lahir, tapi dia telah menginspirasi banyak manusia, banyak orang, membantu banyak orang, bahkan mengislamkan banyak orang. Luar biasanya apa, ketika, ya, di antara potongan-potongan video yang saya lihat ini, yang pernah disorot juga ketika rame-ramenya COVID itu, yang punya aset miliaran, ya, rumah, mobil, ya, 12-13 miliar, itu dia sedekahkan di jalan Allah. Bahkan ketika beliau kemarin meninggal, ternyata tinggal di kontrakan, tapi itu sudah menjadi mindset dia. Ya, di antara kalimat yang luar biasa, kita hidup ini menunggu mati, kita bekerja menunggu sholat. Maksudnya setiap orang, ya, mau dia berbuat apa saja, ya, dia sedang menunggu kematiannya datang. Sedangkan kita bekerja ini sejatinya kita menunggu waktu sholat, ya, untuk kita ingat kepada Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Ya, bahkan dia menyampaikan, saat di rumah itu sudah saya siapkan kafan untuk saya, untuk anak-anak saya. Jadi anak-anak sudah biasa lihat lemari ada kain kafannya, gitu, supaya ingat, ya kan, ya ini di luar kebiasaan umumnya manusia. Tapi itu menunjukkan bagaimana beliau menyadari betul bahwa dunia ini hanya tempat yang sementara. Maka harapan kita jangan kita gantungkan pada dunia yang akan kita tinggalkan. Sebaliknya, semestinya akhirat yang menjadi tujuan utama kita. Nah, kemudian walaisa lil abidin, dan bukanlah bagi para hamba yang ahli ibadah, ya, para hamba yang beribadah kepada Allah, alladzina, yang orang-orang yang hum, mereka itu asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia, wara'ahu, di belakangnya ghayah, tujuan. Ini tidak ada tujuan lain, ya, yang dimiliki oleh, ya, seorang hamba yang beribadah kepada Allah kecuali tadi harapan serta keinginan yang paling tinggi untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan tempat kemuliaan berupa surga tadi. Li'annahul kafil bima'rifati rabbihim, ya, juga dikarenakan hunya kembali kepada Qur'annya. Al-Qur'an ini adalah al-kafil. Al-kafil ini yang mencukupi. Al-Qur'an inilah yang mencukupi mereka bima'rifati rabbihim, untuk mengenal siapa Tuhan mereka, bi asma'ihi, ya, mengenal nama-namanya, wa sifatihi, sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wal ikhbari bil ghuyub, ya, serta kabar tentang perkara yang gaib, as-sadiqah, yang benar. Ya, kabar Quran itu baik tentang masa lalu maupun masa depan, semuanya hal yang gaib. Masa lalu yang tidak pernah kita lewati tapi dikabarkan oleh Allah Ta'ala, dan masa depan yang belum kita jalani Allah telah kabarkan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Wa bidda'wati lihaqaiqil iman, serta Al-Quran yang mengajarkan kepada kita, mendakwai kita
tentang hakikat-hakikat iman. Wa syawahidil iqan. Ya, syawahid artinya dalil-dalil al-iqan. Ya, keyakinan. Semua dalil-dalil dan bukti-bukti ada dalam Al-Qur'an. Al-mubayyin yang menjelaskan lil ma'murat, ya, perkara yang diperintahkan kulliha semuanya, wal manhiyat serta yang dilarang jami'iha, ya, semuanya pula. Al-mu'arrif fi uyubin nafsi wal amal, serta Quranlah yang mengenalkan kita tentang aib masing-masing dari kita, ya, wal amal serta bagaimana kita beramal. Wa turuqil lati yanbaghi sulukuha, serta Quran mengajarkan kepada kita at-turuq itu jamak dari tariq, ya, jalan-jalan alati yang yanbaghi semestinya sulukuha, yang semestinya dilalui. Fi daqiqid dini wa jaliliha, baik dalam perkara yang daqiq itu detail, ya, baik dalam perkara yang detail yang pelik, ya, perkara agama, wa jaliliha atau perkara yang agung, yang yang utama, ya. Wat tahdhir serta peringatan min turuqis syaitan, dari jalan-jalan setan. Wa bayan serta penjelasan, ya, madakhilahu 'alal insan, ya, tentang celah-celah yang ditempuh oleh setan ini untuk menggelincirkan manusia. Ya, sebagaimana setan sudah berikrar, wala thumma la'atiyanahum min baini aydihim, kemudian akan kami datangi manusia itu dari depan mereka, ya, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Semua sisi mereka datangi. Al-Quran sudah menyebutkan, faman lam yughnihil Quran, maka barang siapa yang tidak cukup baginya Quran, atau yang Al-Quran tidak mencukupi baginya, fala aghnahu Allah, maka Allah pun juga tidak akan mencukupkan kebutuhannya. Waman la yakfihi fala kafahu Allah, ya, sama. Barang siapa yang tidak cukup Quran sebagai peringatan dan pedoman baginya, maka Allah tidak akan berikan kecukupan bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, setelah tadi Allah Ta'ala memuji tentang Al-Quran, ya, di sini kemudian Allah Ta'ala memuji Rasulnya. Thumma athna ala rasuli, kemudian Allah Ta'ala memuji ala rasuli, Rasulnya, alladzi ja'a bil Quran, yang datang bersamanya Al-Quran. Dan kenapa didahulukan Quran dulu baru Rasul? Kenapa didahulukan iman kepada kitab-kitab baru iman kepada Rasul? Karena kitab Al-Quran adalah kalamullah, ya, representasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dahulukan. Sedangkan sang Rasul adalah yang, ya, menafsirkan, yang menjelaskan, mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, wa ma, dan tidaklah arsalnaka, kami utus engkau wahai Muhammad, illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah, lil alamin, bagi semesta alam. Fa huwa rahmatuhul muhda lil ibad, maka dialah Rasulullah ini rahmat dari Allah Ta'ala, al-muhda, yang memberi petunjuk, li ibadihi, bagi para hamba Allah. Fal mu'minuna bi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, qabilu hadhihi rahmah, sejatinya mereka telah menerima rahmat dari Allah ini. Nah, wa syakaruha, mereka telah mensyukuri nikmat Allah dengan menerima sang Rasul. Wa qamu biha, dan mereka telah menegakkan, ya, nikmat dan rahmat dari Allah Ta'ala tersebut, ya. Wa ghairuhum kafaraha, sedangkan kaum yang lain, ya, mengingkari rahmat dari Allah. Wa baddalu, dan mengganti nikmatallahi kufran, mereka mengganti nikmat Allah ini dengan kekufuran. Wa abau rahmatallahi wa ni'matahu, dan satunya mereka menolak, ya, enggan untuk mendapatkan rahmat Allah dan nikmatnya. Maka Rasulullah dengan jelas mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Loh, maksud ada yang enggak mau? Ya, kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba, orang yang mengingkariku, bermaksud kepadaku, dialah yang enggak mau masuk surga. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di antara umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.